Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, perkenankan kami akan menyampaikan beberapa penekanan warta sebagai berikut. Yang pertama adalah pelaksanaan ibadah, mencermati pandemi COVID-19 di Kota Semarang yang semakin meningkat akhir-akhir ini, maka majelis memutuskan untuk ibadah pada hari ini, Minggu tanggal 20 September 2020, dilaksanakan secara online baik di induk maupun di pepandan. Dan oleh karena itu, jemaat dapat mengikuti ibadah dari rumah masing-masing melalui channel YouTube GKJ Karangayu mulai pukul 7 sampai selesai. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan ibadah secara tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah akan diadakan kembali pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 di masing-masing tempat kebaktian induk maupun pepandan. Dan adapun teknis pelaksanaan pengumpulan persembahan ketika jemaat mengikuti ibadah di rumah masing-masing adalah sebagai berikut. Persembahan dapat diserahkan melalui majelis koordinator blok masing-masing ataupun melalui kantor gereja pada hari dan jam kerja Senin sampai Jumat mulai dari jam 8 sampai jam 12 dan hari Sabtu mulai jam 8 sampai jam 10 pagi. Atau bisa juga melalui transfer bank dengan nomor rekening 0178408110 Bank BNI atas nama Bapak Marnaji selaku Majelis GKJ Karangayu dengan diberikan keterangan dan selanjutnya dapat menginformasikan kepada staf kantor gereja yaitu Bapak Heri Sutrisno di nomor handphone 081 325 54 8776. Untuk penekanan yang berikutnya mengenai rapat majelis, bahwa Majelis GKJ Karangayu akan kembali mengadakan rapat rutin dan dilanjutkan dengan pendadaran majelis atau sensura morum, yaitu pada hari Selasa 22 September 2020 jam 7 malam bertempat di Gereja Elim Puspanjolo. Oleh karena itu, apabila bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang memiliki kepentingan, mohon untuk dapat mengirimkan surat sebelum rapat majelis dimulai. Adapun penekanan yang berikutnya adalah perjamuan kudus. Diberitahukan kepada jemaat bahwa perjamuan kudus akan dilaksanakan sesuai di warta, yaitu adalah untuk induk maupun pepandan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Dan untuk pendadaran dari perjamuan kudus ini akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 September 2020 di masing-masing tempat kebaktian sesuai dengan jadwal masing-masing. Dan bagi jemaat usia lanjut atau lebih dari 65 tahun serta jemaat anak-anak yang berusia 0 sampai dengan kurang dari 14 tahun dianjurkan untuk tetap beribadah di rumah dan pelaksanaan sakramen perjamuan akan dipandu melalui channel YouTube GKJ Karangayu yang akan dilaksanakan mulai jam 7 seperti biasa. Dan oleh karena itu, menyikapi perjamuan kudus yang dilaksanakan secara tatap muka maupun secara online, majelis dan ketua blok akan membagikan roti dan anggur serta amplop persembahan istimewa sakramen perjamuan bagi jemaat usia lanjut dan anak-anak pada hari Sabtu 3 Oktober 2020. Untuk penekanan yang berikutnya, itu adalah pemberkatan nikah. Diberitahukan kepada jemaat bahwa pada hari Sabtu 26 September 2020 jam 10 pagi bertempat di Gereja Pepandan Dawung akan dilayankan ibadah peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan bagi Saudari Dinda Ayu Lucia, putri dari Bapak Ibu Suyoto, warga Pepandan Dawung, dengan Saudara Fajar Sujat Miko, warga Pepandan Dawung. Pemberkatan dan peneguhan nikah akan dilayankan oleh Pendeta Samuel Prasetyo. Oleh karena itu, mohon dukungan doa bagi keluarga. Demikianlah beberapa penekanan warta yang dapat kami sampaikan. Kiranya penekanan ini dapat diperhatikan bagi kita semua dan selanjutnya selamat beribadah
Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih Tuhan, kita awali ibadah ini dengan bersama mengaku Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Cepat dipersilakan duduk. Hukum kasih diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat dipersilahkan untuk berdoa mengaku secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan Allah kami,
Di hadapan-Mu kami merendahkan hati kami merendahkan diri kami, karena kami menyadari akan ketidaksempurnaan kami di hadapan-Mu. Ketika kami Engkau ingatkan melalui hukum kasih, kami merasa tidak layak di hadapan-Mu. Oleh karena itu kami hanya berharap dan berserah kepada belas kasihan Tuhan yang mampu merengkuh, meraih serta menolong kehidupan kami. Hanya Engkaulah yang dapat melayakkan kami, sehingga kami pun Engkau selamatkan. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah Tuhan. Berita anugerah diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda kasih-Nya penawar haus, sabda kasih-Nya air hidupku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Coba silakan. Sebelum kita bersama membaca dan menghayati sabda Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Hanya kepada-Mu ya Allah Sang Sumber Kasih, kami mengaturkan syukur, kami mengaturkan segala hormat kami, oleh karena rahmat yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Dan saat ini, meskipun kami berpisah dari saudara-saudara kami seiman yang lain, kami bersama-sama dengan keluarga kami. Dan meskipun kami juga ada yang harus sendiri di dalam beribadah, tapi kami percaya rahmat-Mu senantiasa menjangkau setiap kehidupan kami. Dan terus saat ini kami akan bersama menerima sabda Tuhan yang akan menguatkan serta menumbuhkan kehidupan kami. Tuhan berkati dengan Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan kami, yang bersemayam di dalam hati kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami serta mengerti sabda Tuhan. Dan di dalam kehidupan kami menjadi pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius 20 ayat 1 sampai 16. Injil Matius 20 ayat 1 sampai 16 yang demikian. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah dia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sekitar sehari, dia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul
bersembilan kaki, ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan diberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggur. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada penganggurannya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sepanjang sehari, ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan diriku menurut kehendak hatiku, atau kehendaknya engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana ibadah itu kita pahami dalam kehidupan kita? Pada dasarnya ibadah adalah wujud relasi kita dengan Allah. Ibadah adalah tentang menyatakan hubungan, menyatakan keterkaitan kita dengan Allah yang kita sembah. Ketika kita melakukan kebaktian atau ibadah minggu, persekutuan di kelompok atau wilayah, ada sekolah minggu dan lain sebagainya, itu adalah salah dua dari sekian ibadah yang kita jalani, yang kita lakukan sebagai orang percaya. Ibadah memang adalah bagian dari inisiatif manusia, tidak bisa dipaksakan karena itu berangkat dari kesadaran hati manusia. Namun ibadah bukan hanya sekadar aktivitas manusiawi belaka, karena di dalam ibadah itu ada juga sisi ilahi. Karena orang-orang percaya, yakin, percaya bahwa Allah hadir di dalam kehidupannya, sehingga di dalam ibadah pun Allah turut hadir. Orang-orang percaya di dalam ibadah itu sedang menghayati panggilan Allah. Secara Allah memanggil manusia di dalam persekutuan, orang-orang percaya kita pelajari dari perumpamaan tentang seorang pemilik kebun anggur yang akan panen. Singkatnya, sang pemilik kebun anggur ini memanggil pekerja pagi-pagi hari, lalu jam 9, kemudian memanggil lagi orang-orang jam 12, panggil lagi jam 3 sore, dan kemudian si tuan ini memanggil lagi orang-orang untuk bekerja jam 5 sore, jadi sudah menjelang malam. Mereka dipanggil dengan jam yang berbeda-beda.
yang dipanggil paling terakhir. Jadi yang itu yang bekerja jam 5, jam 3, jam 12, jam 9, yang bekerja di pagi hari di menerima terakhir. Nah, ini kemudian mereka bersumpah, nah kami sudah bekerja dari pagi, dari matahari belum terbit, kok kami menerimanya sama dengan mereka yang cuma kerja sejam 2 jam. Dan ini sudah menjadi keputusan dari sang pemilik kebun anggur. Karena itu sudah dikasih Tuhan dari perumpamaan ini, kita berpahami beberapa hal. Yang pertama, ini menggambarkan undangan anugerah Allah kepada manusia. Undangan anugerah Allah ini tidak memandang kedudukan, tidak memandang siapa orang besar, orang kecil, tidak memandang orang itu orang beruntung atau orang yang kurang beruntung, dan orang-orang yang berbeda-beda semuanya diundang oleh Allah. Karena Allah yang berkenan untuk menjangkau mereka semua, menjangkau kita semua, memanggil kita semua untuk turut serta masuk terlibat dalam kerajaan surga. Dan yang kedua, Allah menepati janjinya. Jadi kalau pemilik kebun anggur ini mengatakan upah sekitar sehari, yaitulah yang diterima mereka. Mau mulai bekerja jam berapapun, upahnya sekitar sehari. Allah menepati janji anugerahnya kepada manusia. Karena Allah itu berdaulat, Allah itu begitu berkuasa atas seluruh alam ciptaan, termasuk atas manusia. Dan Allah memberikan kepada manusia janji anugerahnya, anugerah keselamatan yang kita terima. Dan yang ketiga, manusia diajak untuk bersama-sama agar dalam sukacita kasih anugerah Allah. Kalau dipikir-pikir kembali itu mereka yang bekerja dari pagi, kalau melihat yang bekerja lebih sore, itu bersukacita karena mereka akhirnya mendapat sesuatu. Karena mereka yang dipanggil oleh sang pemilik kebun anggur untuk bekerja di sore dan malam hari ini, mereka menganggur bukan karena malas, tapi karena beruntung saja. Karena tidak ada yang mengajak mereka untuk bekerja. Kok dialah ketemunya di sore hari, upahnya sama 1 dinar sehari. Dan itu sebenarnya itu mengajak semuanya untuk bersukacita bersama-sama. Kerajaan surga itu tidak soal besar kecil, kedudukan yang tinggi maupun kedudukan yang rendah. Pada waktu itu para murid menanyakan kepada guru mereka, menanyakan kepada Tuhan Yesus tentang kerajaan surga, siapa nanti yang tertinggi, siapa nanti yang mendapat tempat yang terhormat. Kok seakan-akan yang dipikir itu soal kedudukan belaka, tetapi justru Tuhan Yesus menghendaki supaya setiap orang mau merendahkan diri, mau merendahkan hati untuk terlibat di dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Kerajaan surga ini tentang merayakan anugerah Allah, kasih Allah bersama-sama. Semua orang sama kedudukannya di hadapan Allah dan berhak atas kasih yang sama dari Allah. Maka prinsip ini kita masukkan ke dalam ibadah kita. Tentang ibadah yang umumnya kita pahami itu memang itulah ibadah kita. Tapi ibadah kita bukan itu saja. Ibadah kita bukan soal ibadah dalam hari Minggu saja atau dalam persekutuan saja atau sekolah minggu saja, tidak. Itu adalah ibadah yang memang, tapi ibadah kita sebetulnya adalah ibadah dalam kehidupan kita keseharian. Karena ketika kita dipanggil untuk hidup kudus, ya dalam ibadah itu kita harus hidup kudus. Cuma di dalam kehidupan sehari-hari juga kita harus hidup kudus, mengkhususkan diri kita untuk Allah, untuk menanggapi panggilan anugerah Allah kepada kita. Dan itu kita alami setiap saat, itu kita alami setiap hari dalam setiap tindakan hidup kita.
Jadi pada waktu santai, pada waktu sibuk, pada waktu penuh tekanan, pada waktu yang biasa-biasa saja, baik dalam suka maupun duka, tetap ingat kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan. Dalam langkah hidup kita selalu bisa membatinkan doa, harapan, serta ungkapan syukur kepada Allah. Itu juga adalah bagian dari ibadah. Karena hati kita ini kan hati nurani yang begitu spontan. Dan kalau orang mau syukur, aku mau mikir dulu, aku tak bersyukur kepada Tuhan, gitu kan? Hampir tidak ada. Kalau orang mau bersyukur, ya bersyukur di dalam hatinya. Dan itu juga adalah ibadah dalam kehidupannya. Itulah tanda pemeliharaan Allah dalam kehidupannya. Dengan begitu kita akan melayani pemeliharaan Allah sesungguhnya dalam kehidupan kita. Hanya saja jangan jatuh ke titik ekstrim. Titik ekstrim itu hanya menganggap ibadah itu saja selanjutnya bukan, atau malah sebaliknya yang kalau kehidupan sehari-hari sudah ibadah dan tidak perlu ibadah minggu, bukan. Tetap semuanya itu penting, baik dalam ibadah minggu, kebaktian persekutuan bersama sebagai ungkapan kita bersama, bakti berdoa kita kepada Allah, juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah ibadah bagi kita semua. Ketika kita bekerja, ketika belajar, ketika berkarya melayani, ketika sedang berdoa, membaca Alkitab, ketika dalam keadaan yang tertekan maupun dalam keadaan yang rileks, senantiasa ingat kepada Tuhan. Karena itulah cara kita untuk terus berpegang, berrelasi ingat kepada Tuhan Allah dalam setiap pekerjaan, kebaikan, pelayanan, kasih, perhatian, ungkapan harapan, ungkapan syukur kepada Allah. Itu semua ibadah. Sadari, hayati keadaan batin Anda, keadaan batin kita semua, dalam mengingat anugerah kebaikan Allah selama beribadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saat itu untuk kita semua. Saat itu cukup. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang waktu dan di segala tempat, mari kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah yang menderita bahwa pemberitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, berdiri dari para mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Kudus, Gereja Kudus Damai, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan berdoa. Mari kita menyaksikan gereja kita bersatu di dalam doa syafaat. Nanti bersama kita akhiri dengan doa berbahagia. Mari kita berdoa. Puji syukur dan sembah kami haturkan kepada Bapa Allah yang Maha Kasih, Tuhan yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang penyertaannya senantiasa kami rasakan dengan kehadiran Roh Kudus ketika kami Tuhan izinkan untuk kami
tetapi kami mau bersatu hati untuk bersama menyembah Tuhan, berharap serta bersyukur kepada-Mu. Kami mohon berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sebagai orang tua dalam tugas dan tanggung jawab kami mengelola keluarga, dalam kami bekerja, menjalankan pekerjaan kami, pelayanan kami mohon berhikmat berkat Tuhan. Kami sebagai pelajar yang masih menuntut ilmu di dalam belajar kami, Tuhan berkati agar kami dapat bersungguh-sungguh di dalam setiap tugas-tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelajar. Kami mohon berkat Tuhan anak-anak kami yang masih kecil yang belum bersekolah dalam tumbuh kembang mereka. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, serta Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Kami mohon berkat Tuhan untuk anak-anak kami yang di dalam belajarnya masih memerlukan pendampingan orang tua. Tuhan berkati agar anak-anak kami dapat belajar mengikuti setiap kegiatan dengan baik, dan Tuhan berkati orang tua dan keluarga yang mendampingi dalam belajar. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan. Kami mohon berkat Tuhan bagi orang tua kami, para ateiswa, jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Kami menyadari akan berbagai keterbatasan dan kelemahan karena usia lanjut, tetapi itu tidak menghalangi kami untuk terus berharap dan setia, berserah dan bersyukur kepada Tuhan, karena berkat Tuhan selalu ada bagi para ateiswa. Tuhan berkati orang tua kami yang sudah lanjut usia dengan berkat Tuhan dan damai kekuatan terterahi. Kami mohon berkat Tuhan untuk kami yang saat ini sedang beribadah, dan juga untuk keluarga kami, saudara-saudara kami, teman-teman dan rekan-rekan kami yang menderita sakit, masih memerlukan pemulihan dalam masa penyembuhan. Tuhan kiranya dalam menjamah mereka. Tuhan berkati dengan kekuatan dan semangat untuk sembuh, sehingga mereka benar-benar mengalami pemulihan dan kesembuhan oleh karena berkat dan kuasa Tuhan atas kehidupan mereka. Dan juga Tuhan berkati keluarga yang mendampingi serta merawat menjadi semangat di dalam kami maupun saudara kami, teman-teman kami, keluarga kami yang sudah sakit untuk dapat sembuh. Kami mohon berkat Tuhan bagi kami dan juga bagi setiap orang yang terkena dampak kesulitan terkhusus dalam ekonomi oleh karena situasi pandemi. Tuhan juga berkati. Tuhan gerakkan setiap orang, gereja-gereja, setiap keluarga untuk dapat bergerak membantu menolong, saling memperhatikan satu dengan yang lain, sehingga kasih Tuhan terjadi, kasih Tuhan dapat hadir di tengah-tengah mereka. Kami semua yang terkena dampak pandemi, sehingga saling menolong, saling membantu, bergotong royong dengan mengingat kasih Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap kehidupan kami, manakala kami sebagai pribadi maupun kami sebagai keluarga ada pergumulan. Tuhan kiranya menyertai dan berkati sehingga kami dapat mampu mengatasi setiap persoalan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan bersama mengakhiri syafaat ini dengan kami mengucapkan doa kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikhususkanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengaturkan syukur kita berupa persembahan. Persembahan ini kita dasari dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangunan suatu rumah rohani bagi suatu imam kudus, untuk mempersembahkan keselamatan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah.
suka duka, dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhan ku membimbing ku di malamku tentram. Ini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa